Ini sebadar-badarnya anak. Iya. Ini masih ada kesempatan untuk baik. Betul. Ini sorbannya juga ini. Ya, sorban dah. Kasih tuh. Iya. Ini sorbannya ya. Iya. Iya. Udah mandi di sana ntar mandi. Lapar banget ini. Jatah kagak ada. Kagak gablek. Ada pisang ini. Aduh, enak minta satu nih ya. Minta satu boleh nih. Nggak boleh. Emang apa? Bayar dah lu mau jadi apa lu di sini lu? Ah, emang apa saya preman? Minta satu ya. Preman apaan lu? Minta Bayar saya semuanya, dulu. minta semuanya saya. Ya enak banget lu mau jadi apa Lu mau Minta mana semuanya lu? saya lapar. Lu mau jadi mana lu? Rondokin di sini lu siapaan lu? Tuh kan ampar-amparan, lu saya lari dah. Lu biarin satu mah, lari. Lu jago pisangnya lu. Tuh ada apa itu? Lu bayar dulu lu. Punya duit ya, saya punya duit. Bayar dulu. Ini ngapain nih? Apaan lu? Bayar dulu. Lah, Ludin. Ini bang Lu bawa nih. apa-apaan sih Ludin? Segala pisang. Segala pisang orang di bawa lu. Lapar saya. Itu pisang warung orang lu. Abang kenal bang. Lu tetangga saya, Bu. Anak buat banget, Bang. Ajarin dong orangnya dong bang. Buat depan ini bocah apa orang tuanya susah ngurusin nih. Nih, Din. Bang pegang dulu Den. bang. Satu-satu boleh. Den, Pisang Iya, orang. balikin dah, balikin. gua udah nyari-nyariin lu dari tadi, dari kemarin gua nyariin lu. Ini lu. Orang tua lu mau nitipin sama gua, katanya lu suruh pesantren, suruh pada jadi orang bener. Nggak dicari dari. Lu kelakuan lu masih begini, Din. Ada di sini. Kasihan orang tua lu, Din. Pokoknya lu bentar lu ikut gua, ntar lu gua ajak ke pesantren dah, biar dididik nanti di sono, jangan kayak gua. Dengerin tuh, ketua ngomong tuh, dinasihatin sama ketua lo. Siapa lu pada ngatur gua? Saya ketua, ada bocah Den. kasih terima pisan kita ajarin nih. Gua itu disuruh sama orang tua lu, suruh ngebawa lu ke pesantren Misbahul Barokah. Pesantren apaan sih pesantren? Nah makanya lu biar dididik biar jadi orang bener. Ada Buat belajar. kiainya, ada santri. Coba kalau dia nggak kenal sama gua, lu udah digebukin sama orang di sini bawa pisang. Ajarin bang, anaknya. Lah emang susah, Bang. banget sih. Cuma ambil pisang doang. Pisang si pisang lu bayar lu jadi apa lu? Ntar diganti. Bukan apaan Nih, lu? sama dia berdua. Abang-abangin aja kenal sama lu nya kagak bisa diatur. Dagangan orang itu bayar, Jangan jadi bader Din. Orang tua lu udah pusing ngurusin lu, Din. Enak aja lu. Orang tua jadi malu coba. Udah pusing orang tua lu. Bang, Ajarin nih, bangun, Bang. ajarin, Bang. Mau saya mau anterin ke sono, ke pesantren. Lu pesantren lu. Jadi biar jadi orang bener lu. Bener lu. Ya. Mau nggak lu pesantren lu? Mau kagak lu pesantren lu? Tong sadar tuh jadi anak mantap. Mas gua. Kemana itu? Kabur aja. Buset, lu bocah. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Lihat Kiai. Alhamdulillah. Dari Jawara Channel Indonesia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita pengen silaturahim, betul. Silakan. tentang apa namanya pondok pesantren Misbahul Barokah Iya, dalam binaan Pak Kiai. Ini dari Jawara Channel Indonesia. Dakwah di Kampung Jawara Iya. akan bincang-bincang dengan Kiai tentang pendidikan pondok pesantren yang dikelola sama Kiai. Awal berdirinya sampai dengan program pendidikan apa Kiai. Yang pertama saya ucapin terima kasih ya udah Iya. silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendatangkan manfaat dan maslahat. Amin. Kalau untuk berdirinya pondok pesantren ini pada tanggal 10 Oktober 2003. 2003 udah lama ya. Ya 2003. Kemudian kita ada beberapa unit pendidikan. Ada TK tahun 2005 berdirinya, SD 2008, MTS 2013. Nah, belum lama ini juga kita dirikan MA. Udah ada MA-nya juga ya? Udah ada MA-nya. Subhan. Nah, di samping pendidikan formal, kita juga ada BLK, Balai Latihan Kerja. Latihan kerja. Yang tadi depan bangunan Ya. gede. Iya itu yang gede. Ya, itu di BLK. Nah, di samping itu juga kita ada ini koperasi. Oh, koperasi Nah, juga ini ada. Koperasinya. Jadi peruntukan buat para santri, Iya. para peserta didik, baik TK, SD, MTS maupun MA. Iya. Tuh. Semenjak didirikannya pondok pesantren ini, para santrinya ini kebanyakan dari mana Pak Kiai yang hadir tempat ini? Kalau mayoritas sih dari Kabupaten Bekasi. Iya. Teman ada juga yang dari Karawang, dari Jakarta, bahkan pernah ada dari Riau, dari Kalimantan, dari Jember juga ada gitu. Alhamdulillah jadi memberikan manfaat untuk warga sekitar, bahkan di luar warga sekitar juga ada. Subhanallah. Ini pakai kalau saya lihat ini bangunan ini
desain bangunannya ya dikelilingi pondok pesantren, juga ada aula. Enaknya bincang-bincang di mana kita kayak? Enaknya kita bincang di depan taman. Wah ini enak, di adem nih depan kayak ini. taman. Iya, iya. Terus kebetulan juga backgroundnya ada Pondok pesantren. musola, ada asrama, ada tempat mana? Ini lapangan futsal. Lapangan futsal, tapi bisa berfungsi untuk semua ya. untuk pertemuan, Iya. gitu. Jadi multifungsi. Silakan. Iya, masih kayak. Sini aja kayak ini. Adem tempatnya. Ustaz Kobra, Alhamdulillah. kita sila ada bagian dah. Silakan. Iya, sini, Ustaz. Silakan. Habis Bang Ana, Bang Iya Riman. dah. Gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Manis banget. Silakan. Oke, terima kasih nih. Silakan. Jadi dari Abi Suherman Harumain, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia, saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Misbahul Barokah. Kita bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Barokah yang terhormat Bapak Kiai Abdullah Syafi'i, Muhammad Abdullah Syafi'i. Makasih Pak Kiai sambutannya. Abi Jawara Channel Indonesia memang saat ini sedang memberikan informasi juga edukasi kepada pemirsa dimanapun berada, juga sobat JCI dimanapun berada tentang sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita mendengar bahwasanya Misbahul Barokah ini mempunyai nama yang sudah luar biasa. Bahkan dari alumnus dari Misbahul Barokah ini sudah kemana-mana gitu. Saya mendengar pendidikannya yang sangat memberikan satu pencerahan kepada warga sekitar. Selanjutnya Pak Kiai, di pondok pesantren ini pola pendidikannya itu asal api apa modern? Dari pondok pesantren dulu dah. Ya, yang pertama ya terima kasih ya. Sebenarnya kita ini masih proses. Proses luar biasa. Proses untuk ke aja, arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Karena bagaimanapun juga yang lebih baik dari kita itu masih banyak, dan kita masih mengejar ketertinggalan, dan kita masih berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya. Nah, kalau seandainya tadi Abi nanya kira-kira ini sistemnya salafiyah apa modern? Iya. Nah, kita itu pakai sistem perpaduan, kombinasi. Oh, terpadu. Ada salafiyahnya, Iya. ada modernnya, bahkan juga ada tahfidnya. Tahfidnya juga. Dan ini dilihat dari sumber daya manusianya atau tenaga pendidik yang ada di sini. Mereka dari pondok modern ada, dari Bondowoso, dari Jember, dari Madura, dari salafiyah juga ada, kemudian dari pondok tahfidz Lampung juga ada. Gitu. Berarti pendidikan di sini dibina sebagai ulama yang benar-benar karismatik, ya nasionalis, ada juga yang agamis, serba bisa, modern juga tahfiz untuk menjaga keutuhan nilai-nilai yang terkandung dalam suci Al-Quran. Selanjutnya ini tingkat pendidikannya dari pendidikan formalnya Pak Kiai. Saya lihat ini ada gedung-gedung, ada ruang-ruang kelas gitu ya. Luas banget bangunan. Iya, luas banget. Dari tingkat apa diselenggarakan Pak Kiai pendidikan ini? Kalau unit pendidikan yang ada di bawah lembaga pondok pesantren itu ada dari tingkat TK, SD, MTS, dan juga kita baru buka madrasah aliyah. Sudah ada madrasah aliyahnya. Nah, kalau yang di situ itu musola Ashabul Maimanah. Sementara bangunan yang tingkat yang ada di belakang kita ini, yang atas kita fungsikan sebagai kelas, juga bisa berfungsi sebagai aula atau tempat pertemuan. Di bawahnya itu asrama santri putra. Sementara di sampingnya itu untuk ruang kelas SMP atau MTS, dan bawahnya SDIT. Sebenarnya di belakang bangunan tingkat itu, Abi, itu ada TK. TK sebelah sana. TK sebelah sana. Nah, dulu TK di sebelah mana Ruki? TK dulu sebelah sana kan. Oh, sebelah sana ya. Sekarang TK di belakang.
Kemudian untuk asrama putri tadi yang kita lewat itu Iya. sebelah kanan, itu Sebelah asrama kanan putrinya. Iya. Luar biasa pendidikan ini udah komplit dari pendidikan pondok pesantren juga pendidikan Alhamdulillah. formal dari TK, SD, MTS sampai dengan apa namanya madrasah aliyah. Di samping itu juga kita ada balai latihan kerja itu. Oh, ada yang tadi saya sampaikan. Oh, yang di depan. Nah, yang di depan Iya, itu yang di ya. depan, iya. Jadi boleh dibilang ini Pondok Pesantren Misbahul Barokah ini di bawah 3 kementerian. Iya. TK, SD di bawah Pendidikan. Kemendikbud. Iya, Kemendikbud. Pondok Pesantren MTS MA di bawah Kemenag. Kemenag. Ya, sementara BLK-nya di bawah Kemenaker. Kemenaker luar biasa. Komplit. Iya. Ternyata tinggal di pondok pesantren itu tidak ketinggalan zaman. Tinggal di pondok pesantren itu ternyata memberikan motivasi juga edukasi untuk pencerahan generasi muda yang akan datang. Ini Pak Kiai. Ini kan pondok pesantren Misbahul Barokah kan berdiri sekitar tahun 2003. Nah, semenjak 2003 itu prestasi apa saja sih yang sudah dimunculkan oleh Misbahul Barokah ini supaya nanti apa namanya teman-teman atau sobat JCI atau pemirsa menyaksikan tayangan ini bisa menitipkan anak-anak dan generasinya untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren ini. Alhamdulillah, qadarullah. Kita pernah juara 1 lomba pidato bahasa Arab tingkat kabupaten. Pidato bahasa Arab. Tingkat kabupaten. Iya, iya. Kemudian juga lomba pidato bahasa Indonesia 2 kali tingkat kabupaten. Iya. Bahkan kita pernah mengirim untuk SD-nya itu sama kayak Bang Abi tuh, Iya. pakai kayak gini silat. Iya, silat. Oh, ada silatnya juga ya? Tingkat provinsi. Alhamdulillah tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Mewakili Kabupaten Bekasi Mewakili untuk tingkat Kabupaten Bekasi. SD-nya. Nah, kemudian juga tahfidz, alhamdulillah juga mewakili Bekasi seprovinsi untuk tingkat SD-nya juga. Berarti prestasinya banyak, Bi. Pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, sobat JCI, jangan coba-coba untuk merendahkan pondok pesantren dan menganggap remeh pondok pesantren. Bilangan Misbahul Barokah ini segudang prestasi. Pidato bahasa Arab loh. Pidato bahasa Arab juara pertama, pidato bahasa Indonesia, juga perwakilan dari tahfiz se-Kabupaten Bekasi, pencak silatnya juga. Ini luar biasa. Ini ngomong-ngomong segudang prestasi yang diperoleh sama Misbahul Barokah ini. Staf pengajarnya. Ini kita kan juga orang sekarang kan kritik kan ya. Sebenarnya masalah gelar juga masalah background pendidikan itu penting, tapi tidak kalah penting juga skill dan penyampaian kepada peserta didik. Benar. Dari mana aja staf pengajar? Kalau untuk latar belakang pendidikan tenaga pendidik atau para asatid, para guru, mereka datang dari berbagai macam pondok pesantren. Oh iya. Gitu. Ada yang dari Bondowoso, Iya. ada yang dari Jember, ada yang dari Madura, ada yang dari Bumi Ayu, ada dari Lampung, dan juga tidak ketinggalan dari sini juga ada. Ada lingkungan, ya. Kan alumni kita juga kita libatkan untuk ngajar di sini. Iya. Gitu. Pengabdian. Ya. Ya ini Pak Kiai, saya sangat antusias ya. Jadi bikin semangat kita bincang-bincang dengan Pak Kiai. Ini terkait masalah staf pendidik juga masalah prestasi, segudang prestasi yang didapatkan Misbahul Barokah ini tidak lepas daripada pengawasan juga masalah strategi waktu yang diberikan oleh Pak Kiai sendiri kepada staf pengajar. Ini Pak Kiai, kalau kita lihat tadi masalah silat, ini silatnya silat apa Kiai? Karena banyak aliran silat kan, ada aliran tenaga dalam, aliran kebatinan, juga ada aliran taekwondo dan lain sebagainya, atau silat Betawi. Kalau untuk bela diri, dalam hal ini silat, alhamdulillah kita pakai silat tapak suci. Tapak suci, luar biasa itu. Iya. Nggak serta merta kita bagian dari ormas tertentu. Iya. Dari tadi penyampaian Pak Kiai dari background pendidikan sampai prestasi juga sampai. Silakan diminum. Ya, makasih Pak Kiai. Jangan dianggurin, Iya. Ayo. Ada juga nih Pak yang perlu saya pertanyakan, balai latihan kerja. Nah, BLK ini kita mengkerucut kepada sarana industri ataukah secara lokal ini? Macam lokal kesini kan swasta kan, macam pertanian, peternakan dan lain sebagainya.
Apakah khusus BLK buat Kalau perusahaan? untuk BLK kita ini spesialisasinya di teknik informatika. Teknik Ya, informatika, desain grafis. desain Oh, luar biasa ya. Iya, ini baru berjalan 1 tahun, baru angkatan pertama. Subhanallah. Pemirsa Jawara Channel, Sobat CC dimanapun berada, di Pondok Pesantren Misbahul Barokah ini ada Balai Latihan Kerja, yakni tentang yang kekinian ya, IT, Badan Informatika Desain Grafis. Jadi ketika santri keluaran dari Misbahul Barokah tidak diragukan untuk membaur dengan masyarakat, baik secara pendidikan juga masalah skill dan kemampuan dia sudah siap. Ini Pak Kiai, dari 2 angkatan tadi atau 2 balai latihan kerja sudah ada dipekerjakan di perusahaan, apa masih mereka membuka masing-masing? Kebetulan untuk pesertanya itu sebagian dari kita, dari internal pondok pesantren terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Para asatid, para tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas mereka, meningkatkan SDM mereka gitu. Makanya kita ikutkan BLK, Dewan Guru yang di sini. Dewan yang di sini, terus ada santri-santri senior juga kita libatkan. Iya, untuk menunjang sarana pendidikan di sini ya. Nah, tapi insya Allah untuk next-nya, untuk yang akan datang kita melibatkan masyarakat sekitar. Monggo masyarakat sekitar yang ingin ikut pelatihan kita persilahkan. Kita teman itu kotanya terbatas juga. Iya, dibatasi. Karena memang lingkupnya juga ya. Ngomong tentang pendidikan tentunya tidak lupa daripada perkataan Sayyidina Ali kan, di antaranya yang ketiga ya kan, wadirhamun itu Pak Kiai. Jadi untuk masalah biaya pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah itu bagaimana Pak Kiai di sini? Teknisnya lah kita pengen dengar gitu. Supaya nanti pemirsa juga bisa membaca dan mengetahui. Sebenarnya kalau untuk masalah biaya administrasi mungkin alangkah lebih baik kalau ditanya ke bagian administrasinya. Ada lagi ya? Ya. Oh, iya, karena ada bagian khususnya, ada bagian khusus. Bagian khusus kita pengen jalan belakang. Cuman ini kalau gitu santri yang mukim itu bulanannya itu 450. Itu udah termasuk makan, tempat tinggal, gitu, listrik dan lain sebagainya. Gitu. Kalau 450 kalau kita hitung itu mungkin sekali makan tuh 5.000. Iya. 5 kali 3 15 kali 30 450. Iya. Jadi benar-benar bayaran itu buat dirinya. Diri sendiri. Bukan buat pondok, bukan buat gaji asatid, bukan buat bayar listrik, tapi buat dirinya. Iya. Buat makan sendiri gitu, Pak. Jadi kalau dihitung itu terjangkau. Ada nggak apa namanya satu penghususan gitu bagi umpamanya duafa ataupun anak yatim gitu? Insya Allah ada. Gitu. Prioritas namanya ya. Ya, bagaimanapun melalui hasil seleksi juga gitu kan. Jadi juga kita nerima santri itu benar-benar kalau seandainya memang dia nggak mampu, ya nggak mampu, kemudian anak yatim, anak kaum duafa, ya nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Cuman itu tadi di sini harus benar-benar tholabul ilmi. Betul, iya. Jangan di sini daripada nggak terima di sana, mendingan di sini gitu kan gitu. Jadi tempat TPA, tempat pembuangan akhir itu jangan sampai gitu. Soalnya juga kita kan dulu pernah itu menggratiskan, akhirnya disembarangin gitu. Ya, makanya itu kan syarat untuk menuntut ilmu kan apa? Betul. Wadirhamu. Terus watulud zamanin yang terakhir. Buat gue dikejar-kejar cuma sama pisang doang. Tadi dia ngomong pesantren daripada gue begini baik, main gue mondok. Iya, dapat makan gratis. Iya, enak banget kayaknya dapat makan gratis, bisa tidur nyenyak, banyak temen, dia nggak kekurangan dan nggak kesepian kayak sekarang mas. Galau iya namanya. Kenapa galau dah kalau di pesantren biar makan gratis, terus ketemu temen banyak, punya hiburan, kagak sumpek kayak gini bae udah. Pondok pesantren yang ada di kampung ini ya menyeimbangkan kualitas. Iya. Kualitas intelektual, kualitas spiritual dan juga kualitas moral gitu. Jadi kalau seandainya anak itu kita jejelin ilmu pengetahuan aja gitu tanpa dibarengi dengan moralnya, tanpa dibarengi dengan keimanannya, yang kita khawatir hanya mencetak orang pintar cuman nggak benar. Iya benar. Orang pintar cuman keblinger gitu. Iya, makanya itu kita menyimbangkan antara kualitas intelektual,
kualitas spiritual dan kualitas moral. Ya, kalau untuk bagaimana meningkatkan kualitas intelektual para peserta didik kita, para santri kita, ya kita ada KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikulernya juga ada. Terus bagaimana untuk meningkatkan kualitas spiritual? Ya kita mewajibkan santri kita itu ya sholat jamaah, tadarus ngaji, tadarus Quran, kemudian juga sholat sunnah, kemudian juga kita ada kegiatan mingguan, ya kayak zikir, tahlil, kemudian pembacaan rawi, kemudian pembacaan Ratibul Hadat dan lain sebagainya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual atau keimanan. Bahkan kegiatan harian sebelum santri kita itu masuk kelas, kita membiasakan para santri kita itu pertama untuk baca Fatihah, kedua untuk membaca Asmaul Husna, ketiga untuk membaca Salawat Nariyah. Dan setelah itu nggak langsung ke kelas, tapi kita wajibkan, kita haruskan santri itu untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Sholat duha dulu. Iya, jadi sebelum dikasih ilmu pengetahuan, ya terlebih dahulu diisi spiritualnya. Ya. Memang kalau kata guru nih, ya kan, ketika ruhaniyah yang memimpin jasa dia, insya Allah akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, di sini dicontohkan, bahkan bukan dicontohkan, dipraktekkan secara langsung. Pak Kiai, bincang-bincang kita ini kayaknya luar biasa ya, dari awal hingga akhir, dari berdirinya sampai pendidikan sampai prestasinya, juga seruan dan ajakan program sudah disampaikan sama Pak Kiai dari A sampai Z. Ini dari Jawara Channel Indonesia, dakwah di Kampung Jawara, kunjungan ke Misbahul Barokah, tiada lain dan bukan, hanyalah untuk pertama silaturahim, yang kedua membuka, juga akan mengajak kepada siapapun pemirsa Jawara Channel yang menyaksikan tayangan ini atau sobat JCI mengetahui di mana sih pendidikan-pendidikan yang akan bisa menerima juga menyalurkan anaknya untuk generasi yang maju yang akan datang. Insyaallah. Mana kata pesantren ini ya? Iya namanya. Mana ada gerbang, itu gerbang. Bukan kali ya? Biasanya kan gerbangnya. Tahu dah. Coba. Sepi banget ini di luar. Ini kali ya. Cuman ketutup ini gerbangnya. Aduh. Tolong ini. Aduh, berat banget. Aduh. Berat banget gerbangnya. Ini pesantren apa? Sepi banget kali di sana ya. Cari sana dah. Tuh, ayo cek tuh. Tungguin dari tadi. Saya nyariin banget dari tadi. Udah sekarang mau lu belajar di sini, nyantri di sini, lu biar jadi orang benar lo. Amin. Di rumah lo, jadi abang-abangan main lu. Bentar lu nih. Kayaknya Ini siapa ini? Yang tadi. Yang tadi ngomong ketua. Tetangga saya di rumah kan udah kagak jadi orang benar, rambutnya kayak gondrong begitu. Salaman lu, Kiai, salaman. Salaman dulu sama Kiai. Salaman, udah nyantri aja di sini udah. Siapa namanya, Tong? Nama. Udin. Ya. Udin. Nih, Din. Udin. Sekarang di sini dah lu, daripada lu main gitar ya kan, udah keruan, udah mondok di sini, belajar. Belajar di sini. Belajar, masih ada kesempatan, masih muda. Berapa usia sekarang? Usia 18 tahun. 18 tahun, masih muda, masih keburu. Jauh dari kawin. Mau mondok? Mau banget. Belajar. Iya, pengen bener saya. Lah iya, jadi mondok, mau mondok. Mau. Tahan lapar. Bader banget Kiai di rumah Kiai. Bader banget. Gua udah nyesel sekarang nih, nyesel gua ngeliat anak-anak santri udah pada pinter ngaji. Gua pengen kayak dia, makanya lu jangan sampai nanti kayak gua. Iya. Lu belajar ngaji di sini. Udah belajar. Ini sebader-badernya anak. Iya. Ini masih ada kesempatan untuk baik. Betul. Masih ibarat buah, itu kan ada buah mentah, ada buah matang, ada buah busuk. Nah, ini belum matang aja, masih mentah. Belum busuk, Iya. ya kan? Iya. Kita doain supaya matang. Amin. Matang pikirannya, matang sikapnya, gitu. Udah buat mulai nih ini. Ketua. Mondok pakai kain. Udah kain kasih dulu buat mondok. Nih, pegang itu jangan tampang lu kayak preman. Udah mondok tuh. Baju kokonya mana ketua? Tar, hono ada di Gua beliin lo. Udah mondok lah.
sorbannya juga ini. Ya, sorban dah. Kasih tuh. Iya. Kasih. Sorbannya ya. Iya, Iya. Udah mandi di sono ntar, mandi. Ntar dianterin sama santri di sono. Santri sana. Udah. Ya. Ke sono jalan sono. Mandi ya, mandi. Iya. Biar betah lo. Jangan kabur. Perboleh ya. Itu pusat itu salinan banyak, ntar gue beliin lo. Pemirsa Jawa Channel dimanapun berada, Daud di Kampung Jawara bersama Abi Suherman Harumain. Usai sudah daripada perbincangan kita dengan Pak Kiai Haji Muhammad Abdullah Syafi'i tentang seputar pendidikan di pondok pesantren, juga pendidikan formal yang diselenggarakan di sini. Kita telah saksikan bahwa kehadiran seorang pemuda yang ingin membenahi dirinya. Kata Pak Kiai, 3 macam buah, ada buah matang, buah mengkel, dan juga buah busuk. Dan masih generasi tidak ada terlambat dalam belajar. Belajar adalah terus belajar sampai menghasilkan sesuatu yang bisa mencerahkan kehidupannya, juga membuka jalan kebaikan untuk masa depannya. Dari Abi Suherman Harumain, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Setiap like, komen, dan subscribe yang Anda berikan merupakan satu nilai ibadah, dan saya doakan semoga Anda tambah sukses, barokah, dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.